Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal ceramah Muhammad KC Murtadin, Das At-Latif bukan kontroversi. Quran surat 3 Ali Imran ayat yang ketiga yang berbunyi Nazzalna 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Ya Allah menurunkan Alkitab kepadamu dengan sebenarnya dan membenarkan apa yang ada di dalamnya, dan menurunkan Taurat dan Injil, tidak menurunkan hadis dan fikih. Makanya orang yang mengikuti hadis dan fikih sekarang berpikir sebelum meninggal jangan sampai rugi dua kali. Sudah di dunia miskin, tidak punya apa-apa, mengharapkan surga, ternyata jong. Mati jong. Kenapa jong? Karena Muhammad sendiri tidak masuk surga. Tidak ada ayatnya Muhammad masuk surga. Karena Muhammad sendiri dikerumuni jin. Ada ayatnya Muhammad dikerumuni jin. Muhammad itu dekat dengan jin. Pokoknya saya bongkar budal badil. Kitab karangan manusia, kitab dongeng Arab kita bongkar. Ayo nyadar bangsa Indonesia. Nyadar ya. Islam ini hanya sebatas politik untuk cari makan ya. Jangan jadi marketing Arab orang Indonesia. Jangan menyebar-nyebar luaskan, membangga-banggakan Arab. Tidak ada apa-apanya Muhammad bin Abdullah itu. Makanya di Al-Quran tidak tertulis Muhammad bin Abdullah. Karena Tuhan tahu. Ya, katanya Muhammad itu utusan Allah. Tapi kenapa tidak satupun wahyu yang turun kepada Muhammad? Muhammad KC Murtadin telah melukai umat Islam bukan hanya di Indonesia saja, tetapi tentunya di seluruh dunia. Kenapa tidak? Pernyataan-pernyataan yang disampaikan tentu sangatlah menyakitkan. Lalu bagaimana tanggapan Ustadz Das At-Latif? Ustadz Das At-Latif angkat bicara mengenai pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oleh Muhammad KC Murtadin yang sedang ramai diperbincangkan. Dosen Universitas Hasanuddin Unhas ini mengatakan, apa yang dilakukan oleh Muhammad KC Murtadin adalah nyata tindakan pidana dan tidak bisa dikatakan kontroversi. Hal itu disampaikan Ustadz Das At-Latif dalam sebuah pernyataan di acara Kabar Petang TV One. Ustadz Das At-Latif mengatakan jika semua warga negara kedudukannya sama di depan hukum apapun agamanya. Tidak ada prioritas Islam, tidak ada prioritas Nasrani, dan yang lainnya. Mau apapun agamanya, ketika dia melecehkan agama lainnya dan menghina keyakinan agama lainnya dan hidup di Indonesia, maka dia harus ditindak, ujar Ustadz Das At-Latif. Ustadz Das At-Latif juga berharap kepada tokoh agama dan ormas agar membuat pernyataan ketika ada agama apapun yang dihina dan dilecehkan. Tampil dong, supaya umat masing-masing mengatakan, oh apa yang disampaikan si KC ini menurut keyakinan ini salah. Majelis ulama juga sudah ngomong. Mestinya ada juga dari agama lain yang memberikan pernyataan tintahnya. Hal itu menurut Ustadz Das At-Latif agar ada edukasi keagamaan terhadap warga negara pada agama apapun. KC ini menghina agama Islam, lalu tampil dari agama lain dan memberikan penjelasan itu keliru. Dan itu pelanggaran, supaya umat merasa bahwa menghina agama lain suatu penista dan pelanggaran undang-undang, bebernya. Lanjut, Ustadz Das At-Latif menyarankan agar para pendakwa untuk menyampaikan konten-konten yang lebih bermanfaat bagi umat. Bagaimana mencintai negara dan bagaimana mencari nafkah, konten-konten akhlak ini agama apapun pasti sepakat, katanya. Tapi kalau berbincang soal akidah,
keyakinan, konsep tentang ketuhanan harus hati-hati, karena bisa jadi kalimat yang kita ucapkan itu menyinggung keyakinan umat lain. Dirinya mengaku bersyukur polisi sudah memberikan pernyataan, namun ia juga meminta agar aparat untuk segera memblokir channel YouTube milik Muhammad KC. Kebebasan berpendapat itu kebebasan yang bertanggung jawab. Kalau bebas, sebebas-bebasnya, itu bukan kebebasan, tetapi barbar jelasnya. Ia juga menegaskan, jika yang disampaikan Muhammad KC bukan kontroversi, sebab kontroversi itu masih ada benarnya. Kalau ini sudah nyata tindakan pidana, jadi tidak bisa dikatakan kontroversi, ujar Ustadz Dasat Latif. Dengan tegas, Ustadz Dasat Latif menyatakan jika pernyataan Muhammad KC ini adalah pelanggaran hukum pidana. Pidananya apa? Kebencian dan penista agama. Majelis Ulama Muhammadiyah Ormas Nahdlatul Ulama yang mewakili umat Islam sudah menyatakan sikap dan pendapat ini adalah pelanggaran, ungkapnya. Bahkan menurut Menteri Agama yang merupakan wakil negara sudah menyatakan penyesalan dan menyebut ini sebagai pelanggaran. Berarti tidak ada pilihan lagi, dia harus diproses. Maka tentu pilihannya hanyalah satu, polisi harus menindak cepat masalah ini. Dirinya khawatir di tengah umat Islam yang sudah lelah dan capek dengan pandemi COVID-19 ini, menjadi pemicu untuk mengungkapkan kemarahannya. Jangan ditunda. Apa yang menjadi alasan untuk ditunda? Ini bukan hal yang kontroversi, ini nyata penista agama. Agama mana yang mau nabinya dihina? Agama mana yang mau nabinya dilecehkan? Jelas ini berpotensi merusak kerukunan, pungkasnya. Seperti yang diketahui, publik kembali dihebohkan dengan sebuah cuplikan ceramah seorang bernama Muhammad KC Murtadin yang menjadi sorotan. Dalam ceramahnya, Muhammad KC menyebut jika tidak ada ayat yang menyebut Nabi Muhammad akan masuk. Dia bahkan mengatakan jika Nabi Muhammad dikerumuni dan dekat dengan para jin. Dalam cuplikan video tersebut, Muhammad KC mengatakan jika Allah tidak menurunkan hadis dan fikih, Makanya orang yang mengikuti hadis dan fikih sekarang berpikir sebelum meninggal. Jangan sampai rugi dua kali. Sudah di dunia miskin, tidak punya apa-apa, mengharapkan surga, tuturnya song. Nah, itulah tadi ungkapan dan pernyataan sikap dari Ustadz Dasat Latif. Menunggu action kepolisian untuk segera menangkap Muhammad KC Murtadin. Polisi harus tegas menegakkan hukum seadil-adilnya. Kami dari Faktual News menyampaikan kepada seluruh umat Islam yang ada di Indonesia, khususnya di dunia, jadikan suatu pelajaran apa yang dilakukan oleh Muhammad KC Murtadin. Ini tentu adalah penghinaan buat kita semua. Ini akan menjadi sesuatu yang sangat berbahaya karena umat Islam sakit, umat Islam sangat kecewa dan disakitkan di saat Rasulullah SAW dihina dan dimarginalkan oleh seorang penceramah Muhammad KC Murtadin. Kami dari Faktual News YouTube pamit undur diri. Jika Anda menyukai channel kami, jangan lupa dukungan channelnya dengan cara like dan subscribe-nya. Terima kasih banyak sebelumnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.